Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Kak Rio. Halo. Salam kenal Mas Rio. Halo, salam kenal juga. Untuk awal boleh perkenalkan diri dulu dari Kak Rio. Oh iya, nama saya Rio. Saya adalah seorang profesinya hari-hari ya roaster. Roaster terus itu aja sih kalau singkatnya gitu. Nama roasterinya apa nih Kak Rio? Nama roasterinya Authentic Kopi Jayapura. Kak Rio, terkait pandemik ini, Kak Rio bisa cerita bagaimana dampak buat teman-teman di sana dan juga langkah-langkah apa aja yang sudah direncanakan dan dilakukan. Ini mau cerita dari mana dulu nih, dari kebun ya? Ya silakan Kak Rio, bebas. Kalau kita kan sebenarnya dari roaster itu ada punya petani juga, bentuknya kolaborasi dan juga ada lahan pertanian juga di Lamijaya ya. Untuk kendala COVID-nya ini banyak sih Mas sebenarnya yang terjadi di Papua sini tuh, terutama pada saat PSBB ya, mulai dari bulan Maret itu udah nggak ada flight lagi penerbangan, yang mana kita di Papua sini tuh sangat bergantung sekali dengan lalu lintas udara lah kayak gitu. Jadi secara spesifiknya tuh semua pesawat yang boleh terbang di sini tuh itu sistemnya charteran, jadi nggak bisa seluas kemarin lagi. Kalau kita mau kirim kopi atau pesan langsung dari petani udah nggak bisa Mas, soalnya hanya yang diutamakan itu bahan makanan aja kayak gitu. Itu sih kendalanya paling yang dari kebun tuh kayak gitu. Sementara juga petani beberapa wilayah juga sedang panen raya, jadi mereka juga bingung nggak bisa jualan kopi kayak gitu. Sejak kapan ini PSBB di Papua? Itu Maret, sejak bulan April sih. Sejak bulan April itu Provinsi Papua duluan, habis itu baru Papua Barat menyusul kayak gitu. Kalau dari segi roastery bagaimana Kak Rio dampaknya? Roastery dampaknya besar banget sih Mas. Yang jelas turun banget. Yang biasanya kita ngerosting sekian, sekarang cuma sekian kayak gitu. Terus orang-orang di sini kan lebih mengutamakan beli makan dulu deh daripada beli yang lain kayak gitu. Untuk kebutuhan hari-hari dulu aja, sehingga daya belinya menurun kayak gitu. Kira-kira penurunannya berapa persen dari normal nih Kak Rio? Banyak sih Mbak, sekitar 70-80% lah. Kemudian ada langkah-langkah untuk tetap mempertahankan penjualan kopi kah? Kalau langkah-langkahnya sih sementara kita masih kasih promo sih selama bulan Lebaran gitu. Beberapa teman-teman roastery juga melakukan hal yang sama, tapi ya lagi-lagi ya orang sekarang lebih mikirnya buat makan sehari-hari dulu aja. Jadi untuk kopi benar-benar turun sih untuk roastery. Kalau dari petani tadi tuh kan karena udah mulai panen, terus tapi daya serap juga lagi turun. Tidak hanya di Papua, bahkan di luar Papua sendiri ya roaster-roaster. Iya. Nah itu kira-kira bagaimana tuh ke depannya Kak Rio? Kedepannya sih kurang tahu juga sih Mas, kita masih lihat perkembangan kan. PSBB di Papua juga baru-baru aja diperpanjang, otomatis juga nggak ada penerbangan, nggak ada mobilisasi juga nggak ada. Itu juga kita juga bingung sih sebenarnya mau siasatinya gimana. Sementara petani juga di atas juga udah pada panen kayak gitu. Tapi panen tetap dilakukan ya, meski panen tetap lalu lintas udara nggak ada gitu. Lalu lintas untuk kirimnya nggak bisa. Jadi panen tetap, proses pasca panen juga tetap. Cuman mereka paling nyimpen dulu sampai dibuka kembali baru bisa mobilisasi. Itu dampaknya sampai ada penurunan harga kah di tingkat kebun? Harga cherry misalkan atau harga green bean? Sementara ini saya terakhir informasi dari mereka sih belum ada untuk rencana menurunkan harga
atau malah menaikkan juga belum ada informasi lagi dari mereka. Terakhir saya cuma komunikasi, terakhir mereka sudah pasca panen, posisinya udah siap dikirim-kirim ke beberapa wilayah gitu. Panen raya di sana dari bulan apa? Panen rayanya di sini tuh agak unik sih Mbak. Sebenarnya dia nggak ada musim panen, cuman yang jelas awal tahun tuh sepanjang bulan Februari sampai nanti bulan ini juga masih panen, terus nanti ada berhenti dulu 2 bulan, kemudian baru nanti mulai berbuah, panen lagi. Jadi ada setahun tuh kurang lebih ada 3-4 kali lah panen kayak gitu. Dan untuk distribusi lokal juga tetap bergantung sama lalu lintas udara ya Karyo? Iya jelas, karena beberapa wilayah perkebunan itu adanya di wilayah pegunungan tengah Papua. Jadi harus pakai lalu lintas udara. Jadi akhirnya roster lokal pun seperti Karyo juga nggak bisa mengambil panen tahun ini ya? Nggak bisa. Sepertinya bakalan panjang ini, nggak tahu. Apalagi ntar teman-teman dari luar Papua juga ya? Iya, apalagi yang dari luar juga nggak bisa. Karena itu dia sistem charter pesawatnya. Jadi kargonya yang jalan cuman bahan pokok aja dapat kayak gitu. Kalau misal ini pandemi akan panjang gitu sampai akhir tahun, Karyo udah ada rencana atau langkah-langkah antisipatif kah? Kalau saya sih sebenarnya kalau kita di roastery sih nggak begitu ini ya. Cuman yang paling terkena tuh sebenarnya teman-teman di kayak kafe gitu-gitu, mereka banyak juga di sini yang tutup. Jadi kita juga bergantung dari mereka soal supply kopi ini. Jadi kalau saya sih rencananya kalau setelah pandemi ini paling saya harus ke kebun dulu, lihat petani, lihat hasilnya mereka yang tahun ini kayak gimana, nanti mau dijual berapa. Ini kan juga mesti harus dievaluasi semua. Kalau menurut saya sih begitu langkah. Jadi harus evaluasi ulang untuk adjustment mungkin ya, adjustment sama kondisi sekarang. Iya Mbak. Masalahnya tadi ya, ini soal transport logistik ya, bergantung banget sama lalu lintas udara. Nah, lalu lintas udaranya substitusinya atau penggantinya sukar sekali gitu. Kalau kendaraan bermotor kan masih bisa dicari alternatif ya. Kalau udara kan susah ya, harus pesawat lagi kan. Karena medannya juga berat juga ya. Iya, harus pesawat lagi. Dan bahkan ada beberapa wilayah tuh yang itu masih pakai pesawat jenis karavan itu yang cuma isi 7 orang kayak gitu. Muatannya cuma 700 kilo kayak gitu. Itu lebih susah lagi. Mereka lagi stop terbang dulu untuk sementara. Tapi kalau untuk logistik makanan tapi tetap lancar tadi ya, tetap bisa ya? Masih lancar Mas, masih lancar. Darat laut masih masuk terus. Nah ini emang kalau di hilir kan juga masih kurang informasi mengenai kondisi di hulu ya. Makanya kami ingin bertanya tentang kondisi di hulu tuh seperti apa sih, keadaan petani di sana bagaimana gitu kan, terutama yang kayak di Papua, karena jarang banget orang angkat isu soal di Papua. Mungkin dari Karyo ada tambahan lagi buat pendengar kami mengenai situasi di sana. Karyo mungkin bisa cerita. Tambahnya situasinya gimana ya? Di sini sih sebenarnya masih rame lancar seperti biasa. Cuman itu dia, orang-orang lebih mikirnya untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang untuk yang lain dibatasi dulu. Karena beberapa teman-teman juga di sini kafenya sudah tidak bisa beroperasi lagi atau tutup kayak gitu. Terus yang terjadi di kebun ya kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kita juga bingung sebenarnya. Kalau petani sendiri selain kopi apa lagi Mas andalan pendapatannya? Kalau petani kopinya? Kalau petani kopi kan mereka kan bergantung tuh ya Mas dari hasil panen. Jadi kalau kita nggak beli juga mereka juga bingung sebenarnya, ini kita mau dapat penghasilan dari mana gitu. Beberapa petani kayak misalnya contoh aja petani saya di Lani Jaya itu dia milih jual dulu barang-barang yang lain, kayak bahan makanan yang lain dia jual dulu, sementara untuk kopinya dia stop dulu kayak gitu. Jadi petaninya tuh udah punya tanaman lain yang bisa dijual gitu ya untuk substitusi. Iya,
ada seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang lainnya lah. Baik Karyo, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dari Karyo sudah berkenan berbagi mengenai Makasih situasi juga. di sana. Siap. Semoga Terima kasih kita tetap sehat dan bugar selalu dan bisa melewati pandemik ini dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Mas, Ya. Mbak, Ya. sudah telepon juga ya. Ya, baik, terima kasih ya Karyo. Karyo. Yuk, mari. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas. Dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.